Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kembali lagi bersama saya, Sobat Milenial, Zaki Mirza. Di sore-sore berkah terus, Masya Allah. Apa sih sebenarnya fungsi Ramadan buat kehidupan kita? Nah, ini yang perlu kita fahami bersama. Puasa adalah sebuah ibadah yang pada awalnya hanya sekedar tradisi saja. Bahkan tradisi berpuasa ini bukan hanya dilakukan oleh orang-orang Muslim di kota Mekah di zaman baginda Rasulullah SAW. Sebelum-sebelumnya umat Nasrani juga berpuasa, umat Yahudi berpuasa, umat Majusi juga berpuasa. Ternyata memang di dalam puasa itu ada kebaikan bagi tubuh dan hati. Dalam agama Islam pada akhirnya puasa disyariatkan, bahkan menjadi sesuatu yang wajib kita jalankan di satu bulan penuh. Bulan itulah yang dinamakan bulan Ramadan. Dan alhamdulillah pada akhirnya setiap umat muslim dimanapun berada secara kompak bersama-sama kita melakukan bulan puasa fi syahri Ramadan, sebulan penuh dengan nuansa yang syarat dengan hikmah dan manfaat. Lalu kenapa kita harus berpuasa? Yang pertama, ternyata puasa ini mengasah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah berbicara tentang iman Sobat Milenial, maka kita berbicara tentang akidah. Akidah itu adalah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita sudah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan kita bersaksi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kekasihnya. Itu akidah. Dan akidah ini harus tertancap kuat. Tsabitun fil ardi. Karena akidah adalah pondasi setiap kita. Karena ini adalah pondasi, maka sangat penting. Iman bagi seorang manusia, seorang hamba Allah, dia lebih sering turun daripada naik. Makanya karakter iman manusia itu al-iman yazid wa yanqus. Naik, turun. Tapi sayangnya lebih sering turun daripada naiknya. Lalu bagaimana supaya iman ini istiqomah? Dia selalu komitmen dalam kebaikan-kebaikan. Sedekahnya setiap hari tidak putus. Sholat 5 waktunya tepat waktu. Kemudian juga kebaikan-kebaikan kepada tetangga tidak pernah dia tinggalkan. Ini namanya istiqomah, komitmen. Untuk komitmen itu ternyata kita harus dalam keadaan yang lapar. Dan ternyata iman kita kalau dalam keadaan kenyang, Masya Allah ujiannya berat. Yang ngantuk, ya bawaannya marah-marah, emosi, karena kenyang. Serba salah jadi manusia. Kalau lapar kita jahat, kalau kenyang lemot, susah mikir. Maka di saat kita berpuasa sebenarnya Allah mau kita membenahi iman kita. Karena posisi perut yang lapar itulah posisi yang tepat untuk kita membenahi iman. Makanya sholat yang terbaik itu adalah ketika tidak dalam keadaan sangat kenyang. Dan ini sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah, diatur dalam Al-Quran dan hadis. Maka berpuasa adalah syarat mutlak. Perut dalam keadaan lapar, maka iman kita terasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sobat Milenial, waktu dulu saya di pesantren, pas mau ujian, beberapa hari sebelum ujian, saya berusaha untuk puasa, tidak dalam keadaan kenyang. Kenapa? Karena posisi terbaik untuk menghafal, untuk mengkaji ilmu-ilmu di pesantren dalam keadaan lapar. Nah, itulah kenapa kita disuruh berlapar-lapar. Karena Rasulullah beliau menjelaskan bahwa ternyata sumber segala penyakit adalah perut. Dan subhanallah, berpuasa mengajarkan kepada kita untuk selalu banyak mengoreksi diri, memperbaiki diri. Sobat Milenial, di bulan Ramadan ini, yuk kita jalani puasa kita dengan penuh kekhusyuan.
Bukan hanya laparnya saja, bukan hanya hausnya saja. Tapi bagaimana di saat lapar dan haus itu kita bisa jernih berpikir. Sehingga kesalahan yang selama ini kita perbuat di bulan puasa kita lebih sadar diri, lebih tahu diri. Karena mungkin di bulan-bulan sebelum bulan Ramadan kita sibuk, perut kita kenyang, sehingga tidak ada waktu untuk lebih menyelami diri sendiri. Karena ternyata jalan tercepat untuk kita mengenal siapa Tuhan kita adalah dengan mengevaluasi diri. Baginda Rasulullah SAW beliau berpesan, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu." Barang siapa manusia yang tahu siapa dirinya melalui puasa, melalui berlapar-lapar, maka itulah jalan tercepat untuk mengetahui siapa Tuhan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kembali lagi nanti di sore-sore berkah, berkah terus, Masya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.